Halo friends, jumpa lagi sama gue MK. Gimana nih kabar kalian? Ya, semoga kalian selalu sehat, sukses, dan tetap semangat. Karena memang sekarang ini lagi musim hujan ya. Kayaknya hampir tiap hari hujan. Kalau di Jakarta ya, kalau dilihat di berita sudah pada banjir nih. Ya, harus rajin-rajin jaga kesehatan, minum vitamin, dan ya sekarang juga lagi pandemi, jaga-jaga kebersihan ya, cuci tangan, pakai masker. Ya, pokoknya tetap dijaga aja kesehatannya. Kali ini gua akan membahas sebuah pembahasan arti sebuah tekad. Kalau kita lihat ya, arti tekad itu apa sih? Tekad itu kemauan, kebulatan hati, itikat, niatan, atau kehendak yang pasti gitu. Kalau kita tanya, semua orang punya gak ya keinginan? Pasti semua orang punya keinginan. Kalau ditanya, bro, lu mau apa? Lu ingin apa? Pasti dari mereka banyak, gue pengen punya pasangan yang ideal, gue pengen punya rumah, gue pengen punya mobil, gue pengen punya usaha. Nah, setiap orang pasti punya keinginannya masing-masing gitu. Tapi apakah setiap orang yang punya keinginan, apakah dia mempunyai tekad? Belum tentu. Kebanyakan orang mempunyai segudang apa ya, keinginan itu banyak banget gitu. Tapi nggak ada tekadnya. Jadi dia cuma tidur-tiduran aja, dia nonton, makan, tidur, lalu dia mimpi, hayal, tapi nggak ada usahanya gitu. Ya nggak ada tekadnya. Jadi kalau ditanya orang punya keinginan, pasti punya. Apakah punya tekad? Belum tentu. Sekarang coba kita lihat di Indonesia itu kota yang paling metropolitan bisa dibilang kota Jakarta. Karena Jakarta itu kan ibu kota dari Indonesia. Banyak di Jakarta itu orang-orang sukses, orang-orang yang ya bisa dibilang mereka itu punya jabatan atau punya suatu pekerjaan yang pokoknya membuat mereka itu menjadi orang-orang yang sangat sukses dan berhasil gitu. Tapi kalau dilihat ya, kebanyakan mereka itu sebenarnya orang yang berasal dari deso gitu. Jakarta kan kota. Tapi orang-orang yang berhasil itu kebanyakan gue lihat orang-orang yang dari deso, dari kampung, merantau ke kota jadi orang yang sukses. Tapi kok bisa ya? Ya karena mereka punya tekad gitu. Mereka merantau dari deso ke kota, mereka mau usaha, apapun dikerjakan, dan jadi orang yang berhasil gitu. Jadi gue pernah baca atau gue pernah lihat ya perjalanan seorang musisi ini yang terkenal, yang sukses. Jadi dia ini sebenarnya tinggal di daerah yang terpencil lah gitu, di sebuah desa lah gitu. Dia lihat di kota itu memang enak gitu. Dan dia punya cita-cita jadi seorang musisi. Dia sering lihat musisi itu nyanyi dengan peralatannya yang canggih lah, seperti alat musiknya. Dan karena dia dari keluarga yang kurang mampu, dia hanya punya satu gitar butut, tapi dia punya tekad yang kuat gitu. Akhirnya dia suka nyanyi-nyanyi aja sendiri dengan gitar butut dia gitu. Dan akhirnya dia coba bikin apa namanya stand mic ya, karena di desa itu kan mungkin dulu itu alat-alat musik itu mungkin mahal ya. Jadi dia bikin stand mic itu dari pipa-pipa besi dia rakit sendiri sama peralon-peralon bekas gitu ya, peralon plastik gitu. Dan mic-nya itu dia beli dari temennya dan itu udah bekas gitu, mic bekas. Tapi dia rakit lagi sendiri. Akhirnya ya dia apapun alat yang bisa dia pakai gitu, walaupun bukan alat yang canggih, bukan alat yang memadai, tapi dia tetap usahakan, dia rakit, dia bikin sendiri sesuai yang dia mampu nih. Akhirnya ya dia bisa punya alat sendiri walaupun sangat sederhana gitu, alat musik.
Dan akhirnya ada sebuah ajang lomba nyanyi di kota gitu. Akhirnya dia coba ikut. Dan pas dia ikut ajang lomba nyanyi, audisi dulu kan, pasti di audisi. Pas dia ikut audisi, kan ada juri sama ada penontonnya tuh, kalau kita tahu ya. Waktu itu ya maklum lah ya, namanya wong deso gitu, diliatin dari cara pakaiannya, dari penampilannya, dari cara ngomongnya, ya pasti jadi bahan ketawaan gitu ya. Jadi bahan ketawaan orang kota. Ini orang kok dari deso begini lucu gitu. Tapi ya dia cuek aja dan dia disuruh nyanyi nih, disuruh nyanyi, ya udah coba coba kamu nyanyi, saya mau dengar suara kamu kata juri. Ya dia nyanyi dan waktu dia nyanyi ya penonton jurinya juga langsung diem gitu. Kenapa langsung diem? Ya, karena suara dia emang bagus gitu, permainannya bagus. Dan akhirnya dia masuk semifinal, lalu dia masuk final, dan akhirnya dia menang. Ya akhirnya dia jadi orang sukses gitu. Karena emang kemauan dia, tekad dia itu udah bulat gitu. Dia pengen jadi seorang musisi, jadi apapun keadaannya, apapun mungkin peralatan musik yang minim yang dia punya, ya itu nggak jadi masalah buat dia gitu. Dan ada satu lagi, gue mau cerita bahwa bangsa Indonesia ini juga hebat sih menurut gue. Bangsa Indonesia ini canggih menurut gue. Kenapa? Dulu bangsa Indonesia itu dijajah sama Belanda, sama Jepang gitu ya. Mereka itu punya, Jepang sama Belanda itu punya senjata yang canggih gitu. Dan hebatnya Indonesia kenapa? Mereka nggak takut. Walaupun Jepang atau Belanda punya senjata yang canggih, bangsa Indonesia ngelawan mereka itu dengan bambu runcing. Karena Indonesia tuh nggak punya, bangsa Indonesia nggak punya senjata yang canggih, jadi dia pakai bambu runcing. Karena kenapa? Kok berani ya melawan penjajah dengan sebatang bambu runcing? Ya karena bangsa Indonesia itu udah punya tekad gitu. Dia punya tekad, dia punya kebulatan hati. Gue nggak mau dijajah, gue mau merdeka. Jadi walaupun gue cuman pakai sebatang bambu runcing, ya akan gue lawan gitu. Dan gue rasa sih bangsa Indonesia juga walaupun dia nggak pakai bambu runcing, walaupun tangan kosong, tetap akan berani melawan penjajahan Belanda sama Jepang karena yaitu tekad tadi, tekad untuk merdeka. Dan akhirnya ya kita rasakan nih sebagai generasi-generasi sekarang ini, kemerdekaan yang sudah diraih sama pahlawan-pahlawan kita karena sebuah tekad itu tadi. Jadi kalau kita ingin sesuatu gitu, ya kita harus punya tekad, harus disertai dengan tekad. Jangan hanya ingin aja, ingin sesuatu tapi kita nggak mau ngapa-ngapain gitu, nggak ada usahanya. Ya kita nggak akan dapat apa-apa gitu. Jadi kalau ingin sesuatu harus disertai tekad, niat, dan aksi sih, action gitu. Jadi walaupun kita menginginkan sesuatu, harus melalui jalan yang bergelombang, jalannya kiri kanan, maju mundur, jalannya atas meliuk-meliuk ke bawah, itu nggak akan jadi halangan buat kita karena kita punya tekad. Pasti kita akan terobos terus sampai kita sampai ke tujuan. Nah, itulah pentingnya sebuah tekad. Tekad yang harus kita tanam sih sebenarnya sih di dalam diri kita gitu. Sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Pokoknya selalu ingat, seberapapun besar halangannya, rintangannya, kalau kita punya tekad yang kuat, pasti semuanya bisa kita lalui. Itu aja pembahasan gua kali ini. Ikutin selalu ya pembahasan gua yang lainnya dengan tema-tema yang lainnya. Oke, sampai jumpa.